Pasang lip nih. Udah bagus barisnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, untuk memulai masuk pelajaran kita, masuk ke kelas terlebih dahulu kita mentaati prokes ya. Ini masker semua memakai. Kemudian silakan cuci tangan dan masuk ke kelas dari barisan ini dulu. Ayo, ayo Gabriel. Oke lanjut. Cepat. Diri. SD nomor usul. Ini. Ya, silakan masuk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, coba itu kursinya dirapikan, Nak. Rapikan dulu, yang tegak duduknya ya. Biar kita mulai dengan berdoa. Oke. Atur jarak ya. Oke. Ibu mau ketua kelas memimpin doa masuk ya. Sebelum mulai pelajaran, ayo ketua kelas pimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau belajar. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat-Mu anugerah kepada kami. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah pembelajaran kami hari ini. Dan ya Tuhan, lindungilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami adalah orang berdosa. Hapuskan dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Nando. Nah, coba hadir semua enggak? Enggak, Ibu. Siapa yang tidak hadir, Mas? Ibu. Ada surat? Enggak, Ibu. Tak ada ya, nanti Ibu coba hubungi orang tuanya ya. Baik, untuk membangkitkan semangat belajar kita hari ini, Ibu mau kita bernyanyi dulu, tapi diiringi dengan musik ya. Coba semua berdiri, Ibu undang semua untuk berdiri, ayo. Ini kenapa nggak bisa ya? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Tunjuk tangan. Coba Nando berdiri. Tentang apa? Mengenai lingkungan ini. Mengenai, kalau berbicara bisa buka sebentar ya. Coba. Mengenai apa? Mengenai lingkungan. Mengenai lingkungan. Silakan duduk. Bagus. Coba yang lain lagi. Tentang apa lagi? Tentang? Coba Satika. Mengenai lingkungan. Fungsi lingkungan. Nah sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Tunggu, satu orang tunjuk tangan. Yang belum dulu, yang belum pernah. Oh coba Gabriel, berdiri. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Bagus. Tepuk tangan. Gimana yang lain? Ada lagi yang mau memberi jawaban? Pengertian lingkungan? Ayo. Lingkungan adalah siapa lagi?
Fungsi lingkungan ada 3, ya kan? Yang pertama coba si Sepa. Lingkungan sebagai tempat mencari. Bukan. Lingkungan sebagai tempat mencari. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Betul? Betul. Betul. Yang kedua, coba si Grace. Lingkungan tempat bekerja. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Betul? Yang ketiga, coba siapa ya? Yang belum pernah dulu. Diego. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, jadi pelajaran kita itu ada kaitannya terhadap hak dan kewajiban pelajaran sekarang. Nah, di dalam lingkungan kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nanti akan kita pelajari. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah Ibu tampilkan nanti gambar-gambar di depan, yaitu contoh hak, contoh kewajiban, nanti kalian semua harus bisa mendefinisikan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sudah? Kemudian tujuan yang kedua, dengan diskusi, nanti Ibu adakan diskusi kelompok, nanti Ibu bagi ya. Dengan berdiskusi, kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing secara berkelompok. Mempresentasikan, mempertanggungjawabkan, membacakan, mengutarakan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat nanti, ya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan tanya jawab, nanti kita akan ada bertanya jawab, yaitu tentang tempo dan nada. Dengan bertanya jawab, nanti anak-anak sekalian harus bisa menyebutkan apa itu pengertian tempo dan nada dalam sebuah lagu. Ngerti? Dan tujuan yang keempat, yang terakhir, nanti Ibu akan tampilkan di depan sebuah lagu yang berjudul Alam Bebas. Setelah menyimak video lagu nanti, kalian harus bisa menyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan tempo dan nada atau tinggi rendahnya nada dalam lagu tersebut. Ngerti ya anak-anak Ibu ya? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, coba Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Ini kita pakai kelompok lingkungan, kelompok hak, dan kelompok kewajiban. Jadi 3 kelompok. Ini kita ada berapa orang? 15, berarti 55 orang ya. Tadi siapa yang tidak hadir itu nak? Marcel ya, Marcel. Diego, Lauren, Rita, Nando. Coba gabung kemari. Bangkunya ada hadapan tapi tetap taat prokes ya, pakai masker. Coba di sini. Yang di sana duduknya berpindah ke sini kalau kelompok lingkungan. Kemudian kelompok hak di sini. Kelompok hak itu dari Randy, Gabriel Siadian, Sartika, Trevin, Seva. Yuk di sini gabung. Kelompok hak. Kelompok kewajiban di sini. Gabriel Tumanggon, Margaret, Lionel, Grace, Cika. Di sini ya. Siapa yang belum Ibu sebut namanya? Belum ada kelompoknya. Ini masih berapa orang tepat ya? Nah, kami ini. Dan, nah tadi ini kelompok apa? Lingkungan Ibu. Kelompok lingkungan. Ini kelompok apa? Kelompok hak. Yang ini kelompok kewajiban. Coba ya nggak bisa lah seperti itu ya. Nah, ini akan Ibu bagikan LKPD. Ditentukan siapa ketua kelompoknya ya.
Coba mulai dari sekarang. Mulai, Ibu tunggu. Cukup 5 menit? Cukup nggak? Cukup ya? 5 menit. Berlomba. Antara kelompok berlomba. Lihat di nomor satunya. Itu ngerti ya? H di tempat tinggal kamu. Ini untuk menstimulus. Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian itu sampai di mana. Nanti setelah ini Ibu kumpulkan lagi. Setelah Ibu jelaskan baru kalian presentasikan. Udah? Ayo. Jadi ketua kelas silahkan tulis. Ambil pertengahan kertasnya. Kerjakan langsung. Sebelumnya buat dulu nama ketua. Misalnya nama-nama kelompoknya. Nah, kalian buat dulu nama kelompok. Kelompok. Nah, ini buatlah nama-namanya. Terus buat dalam kurung lagi siapa yang mau menjadi ketua kelompoknya. Misalnya kelompok lingkungan. Siapa ketuanya? Nando. Nah, nanti ada nama si Nando dulu. Nomor satunya buat dalam kurung ketua kelompok. Yang aktif jangan hanya ketua, jangan hanya 2 orang, semua harus aktif. Ayo kasih pendapat. Apa itu hak di tempat tinggalmu? Apa itu kewajiban-kewajibanmu? Semua berhak dalam kelompok memberikan pendapat ya. Jangan yang aktif hanya 1-2 orang, semua aktif. Sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Minta saran sama minta apa? Pendapat teman-temannya ya. Jangan aktif cuma 2 orang, 3 orang. Semua harus aktif per kelompok. Yuk, lomba. Nah, makanya cepat itu Nando. Orang sana udah. Yang lain langsung apa? Yang sementara dia menulis, yang lain langsung berpikir apa aja hak terhadap lingkungan. Sudah? Gimana? Kalau udah, lagi. Empat itu, di sana kan ada tempo. Tempo dikelompokkan menjadi 3. Nah, tuliskanlah tempo. Ini tuliskan 3-nya. Contohnya buat contoh lagu. Kan tempo itu kan nanti ada kalian buat. Misalnya contoh, dengarkan. Tempo kan ada contoh ya. Tulis satu contoh. Lambat. Ya kan? Tempo lambat. Ada nanti istilahnya apa tempo lambat ini istilahnya apa? Kemudian contoh lagu yang lambat. Kalian buat judulnya di sini. Nah, itu yang diminta. Kolom contoh itu. Contoh lagu yang lambat apalah dia. Kan? Ini dituliskan di sini. Nah. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Ini kelompok apa tadi dituliskan? Kelompok apa? Coba. Ini kelompok H. Oke. Ini kelompok apa? Kelompok lingkungan. Mana nak? Oke, nah ini Ibu kumpulkan dulu. Nanti setelah Ibu jelaskan baru kalian presentasikan ya masing-masing kelompok ya. Gambar yang berikut. Perhatikan semua ke depan. Nah, kita terhadap lingkungan. Gambar pertama. Ini gambar apa, Nana? Ada gambar apa lagi nih? Tanaman. Ya, tanaman. Nah,
serta sejuk ya. Bagus. Kemudian gambar yang kedua. Perhatikan ke depan. Coba amati gambar di nomor 2. Ini sedang ngapain anak-anak? Menyetrika. Ada orang lagi menyetrika. Nah, ini hak apa? Siapa bisa tunjuk tangan? Coba siapa namanya? Si Randy. Berdiri. Dapat menggunakan energi listrik. Iya, bagus. Gimana? Pas yang dikatakan Randy? Hak untuk menggunakan energi listrik. Karena dia kan lagi menyetrika ya. Kemudian gambar nomor 4. Apa ini anak-anak? Getah pohon karet. Itu kan getah pohon bisa dimanfaatkan untuk membuat apa anak-anak? Membuat ban ataupun karet. Hak untuk siapa bisa? Jangan dulu, yang lain dulu yang belum pernah. Coba Diego, berdiri. Bukan, apanya? Hak untuk menggunakan sumber daya alam. Hak untuk menggunakan atau memanfaatkan. Oh ya, lebih tepatnya kita memakai kata memanfaatkan ya. Bagus. Yang lain ada lagi? Jadi ini hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian gambar yang terakhir. Sudah bermain di taman. Nah, ini hak apa anak-anak? Siapa bisa tunjuk tangan? Yang belum pernah dulu. Lingkungan yang bersih. Iya, hak untuk menggunakan lingkungan yang bersih, bebas polusi juga ya kan, karena lingkungannya sudah bersih. Mereka bisa menikmati lingkungan yang bersih, yang segar udaranya, bebas dari polusi. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, kalian sebagai siswa di sekolah, apa hak kalian di sekolah? Mendapatkan pendidikan. Tunggu, satu-satu dulu. Coba si Cika, diri. Mendapatkan ilmu. Kemudian, siapa lagi yang bisa menjawab hak apa yang kalian dapat sebagai siswa di sekolah? Siapa lagi bisa? Coba Nando. Hak menggunakan fasilitas di sekolah. Bagus, hak menggunakan fasilitas di sekolah ya yang tersedia. Kemudian ada lagi, coba Gabriel. Menggunakan peralatan sekolah. Menggunakan peralatan sekolah itu sama dengan yang diucapkan teman kita Nando tadi ya, fasilitas peralatan. Kemudian ada lagi. Oke, kita lanjut. Ini perhatikan gambar di depan, ada contoh kewajiban terhadap lingkungan. Gambar pertama, siapa bisa menjelaskan? Coba, gambar apa ini? Siapa bisa? Coba siapa? Membersihkan halaman sekolah. Sedang membersihkan pekarangan sekolah. Gambar yang kedua, ini sedang apa? Siapa bisa? Coba si Gabriel dulu. Sedang menanam pohon. Sedang menanam pohon. Bagus, betul kan? Sedang menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian gambar yang berikut. Nah, gambar yang ketiga, perhatikan. Sedang apa ini? Siapa bisa? Yang belum pernah dulu. Coba Margaret dulu. Margaret, berdiri. Coba kamu jelaskan, nah ini gambar apa? Membersihkan sungai. Membersihkan sungai. Yang lain? Yang lain. Coba Agnes dulu. Agnes, berdiri Agnes. Membersihkan selokan. Membersihkan selokan. Ada lagi? Onel. Membersihkan korekan selokan. Ya. Ada lagi? Cika? Pengalian selokan. Ya, Ibu simpulkan ya. Ini gambar ketiga adalah sedang membersihkan galian parit. Ya, sedang membersihkan galian parit. Nah, itulah salah satu contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang belum pernah ya? Siapa ya? Si Grace belum pernah. Ayo, Grace dulu tunjuk tangan. Dia kan? Sedang menyiram tanaman. Sedang menyirami tanaman. Betul? Betul. Itulah kewajiban, contoh kewajiban yang keempat. Nah, sekarang Ibu tanya lagi.
sebagai seorang siswa, apakah kewajiban kalian di sekolah? Coba. Menjaga peralatan sekolah. Menjaga peralatan yang tersedia di sekolah. Bagus. Coba Cika. Membersihkan pekarangan sekolah. Coba David. Menyiram tanaman sekolah. Menyiram tanaman yang ada di sekolah. Lagi. Melestarikan tanaman yang ada di sekolah. Sama ya, jawabannya sama si Trevin. Memelihara tanaman di sekolah. Coba Grace. Menanami tumbuh-tumbuhan ataupun bunga-bungaan. Menaati peraturan sekolah. Mentaati peraturan sekolah. Lagi? Diego? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ini siapa ini? Siapa namanya? Lauren. Si Lauren. Belum pernah dia, iya kan? Dari tadi kan? Coba Lauren dulu. Apa kewajibanmu di sekolah? Coba. Apa kewajibanmu di sekolah? Banyak kewajiban yang perlu kalian lakukan di sekolah, iya kan? Nah, coba Lauren sebutkan satu. Kewajibanmu di sekolah apa? Membersihkan pekarangan sekolah. Bagus. Dengan hak. Coba si Seva dulu. Berdiri Seva. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi kita setelah kita melakukan kewajiban. Gimana? Betul yang dikatakan teman kita Seva? Betul. Betul. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik kita setelah melakukan atau melaksanakan kewajiban. Kemudian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Siapa yang tahu? Jangan Seva lagi. Coba yang lain. Oh, Sartika. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab akan mendapat hak. Iya. Coba yang lain. Biar lebih sempurna dulu jawabannya. Coba Grace. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Bagus. Betul? Betul. Jadi hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik kita setelah melakukan atau melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hak atau untuk mendapatkan hak. Nah, bagus, pintar-pintar semua. Tepuk tangan dulu, kasih aplaus. Nah, coba semua berdiri dulu. Bunda berdiri. Main kuis konsentrasi. Kalau nanti kita tepuk gini caranya. Konsentrasi. Ibu sebutkan pagi, tepuknya sekali. Ibu sebutkan siang, tepuknya dua kali. Kalau ibu sebutkan malam, tidak ada tepuk. Udah, jadi siapa nanti yang salah, tepuknya akan ibu kasih pertanyaan yang menyangkut dengan hak dan kewajiban. Harus apanya berdiri ya, yang nyaman. Jangan ada yang sedikit-sedikit. Dirimu saja. Oke. Dua ada ya. Konsentrasi. Pagi, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Ayo, siapa itu? Si Lionel. Ibu kasih pertanyaan. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang sudah ibu siapkan, apa dampak negatif yang akan terjadi jika manusia tidak menjalankan kewajiban terhadap lingkungan? Buka maskernya nak, biar jelas. Lingkungan akan menjadi kotor. Lingkungan akan menjadi kotor. Gimana? Betul? Betul. Nah, jadi untuk mengatasi lingkungan yang kotor, apa yang harus dilakukan? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Bagus, tepuk tangan.
banyak. Banyak kan itu siapa? Jujur, jangan bohong. Nando. Terus Aku enggak. Agnes. Terus Gabriel Tumanggor. Terus Cika. Nah, dari sini ibu kasih pertanyaan. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Jika manusia tidak membersihkan selokan, maka akan banjir. Jika manusia tidak membersihkan selokan, maka akan terjadi banjir. Gimana? Betul? Betul. Kemudian Agnes, apa dampak negatif yang terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Akan terjadi banjir. Nah, untuk mengatasi banjir tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tidak membuang sampah ke sungai. Bagus, tidak membuang sampah ke sungai ataupun tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi masih ada kewajiban. Akan menghirup udara yang kotor. Apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan supaya kita tidak menghirup udara kotor? Menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan. Betul? Betul. Kemudian siapa? Satu lagi tadi. Oh, Gabriel. Apa dampak negatifnya, Gabriel? Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Jika membuang sampah, udara akan menjadi polusi dan kita tidak dapat menghirup udara segar. Iya, bagus. Jadi tepuk tangan dulu untuk semua ya. Pintar semua. Berarti kalian sudah memahami apa itu hak, apa itu kewajiban. Sudah tersimpan di memorinya, iya kan? Oke, Ibu undang untuk duduk kembali. Pekerjaan kita adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Nah, Ibu, siapa yang ingin duluan mempresentasikan pekerjaannya? Kelompok apa duluan? Siapa yang bersedia untuk maju? Ya, kelompok apa? Kelompok hak. Silakan, siapa yang akan membacakan? Satu orang aja perwakilannya. Kelompok hak. Ya, ini dia. Coba maju. Bacakan pekerjaanmu. Hak di lingkungan, kewajiban. Hak di tempat tinggal kami adalah 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Dapat menghirup udara segar. 3. Menggunakan energi listrik. 4. Hidup dengan tenang. 5. Dapat menikmati lingkungan yang bersih. Kewajiban-kewajiban dan alasannya adalah membersihkan selokan agar tidak banjir, menyirami tanaman agar tanamannya tidak mati, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih, menanam pohon agar tidak longsor, melestarikan lingkungan agar tumbuhan tidak punah. Mengapa kita harus memenuhi kewajiban kita terlebih dahulu demi mendapatkan hak kita? Jelaskan. Agar kita semua dapat menikmati hak yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Dari pembelajaran hari ini, informasi apa yang telah kamu dapatkan? 1. Mengenai lingkungan, mengenai hak dan kewajiban, mengenai nada dan tempo. B. Apa kamu telah memahami tentang menjalani hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggalmu? Ya. C. Bagaimana sebaiknya yang harus kamu lakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal? Sudah selesai? Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana tadi kira-kira hasil yang telah dibacakan teman kita dari kelompok kelompok apa tadi? Hak. Coba dari kelompok apa dulu? Kewajiban. Lingkungan. Coba. Ada pertanyaan yang diajukan atau memberi saran kepada kelompok hak? Tidak ada? Sudah pas tadi yang dibacakannya itu semua? Sudah? Ada pertanyaan atau memberi saran untuk kelompok hak? Tidak ada? Sudah pas kira-kira yang dikerjakan kelompok hak tadi? Sudah. Nah, coba kita lihat dulu ya. Hak di tempat tinggal. Yang pertama dibuat kelompok hak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Benar? Benar. Yang kedua,
udara segar. Gimana? Benar. Menggunakan energi listrik. Benar. Kenapa cuma kelompok sana yang menjawab? Kelompok ini apa? Siapa? Mau maju ke depan? Membacakan. Kelompok apa? Hak tadi udah selesai. Kemudian kelompok Ibu aja yang unjuk. Kewajiban, maju. Bacakan. Perwakilan saja membaca. Tempat tinggal 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Menghirup udara segar. 3. Mendapat perlindungan dari orang tua. 4. Menggunakan sumber daya alam. 5. Menggunakan energi listrik. Kewajiban di tempat tinggal: menanam bunga agar bisa menghirup udara segar, menyiram tanaman agar bisa menikmati lingkungan yang sejuk, membuang sampah pada tempatnya agar bisa menikmati lingkungan yang bersih, membersihkan pekarangan lingkungan agar lingkungan tidak kotor, membersihkan parit supaya tidak terjadi banjir. Tempo allegro, contohnya Garuda Pancasila. Tempo moderato, contoh alam bebas. Tempo largo, Heni Cipta. A. Memakai sumber daya alam. B. Dapat menghirup udara segar. C. Memperoleh perlindungan dari orang tua. D. Hak beristirahat. E. Hak mendapat pendidikan. 2. Kewajiban. A. Menjaga kebersihan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Membersihkan pekarangan. D. Membersihkan selokan atau parit. E. Menanam pohon. Alasan kewajiban: agar pekarangan bersih dan mendapatkan udara segar. Sudah? Nah, sekarang Ibu tanya kelompok yang lain, gimana? Ada yang mau kasih saran atau ada yang kurang tepat dia jawabannya yang diberikan oleh kelompok lingkungan? Sudah pas semua? Sudah ya? Kalian dengarkan tadi kan? Sudah, menurut bagus semua hasilnya ya. Berarti sampai di sini pemahaman kalian sudah sampai sesuai dengan tujuan tadi ya. Nah, agar tetap semangat, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu tentang lingkungan juga, ya, tentang lingkungan. Diikuti. Perhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada dalam lagu ya. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat kuasa pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Oke. Nah, itulah tadi lagu Alam Bebas yang tentunya terkait juga dengan lingkungan, ya kan? Nah, apa itu tempo? Sekarang Ibu mau tanya.
Apa tadi yang dimaksud dengan tempo? Ya. Coba. Siapa yang bisa? Tadi itu kita udah menyanyikan sebuah lagu alam bebas. Pasti lagunya, ya namanya lagu, nggak mungkin datar terus kan? Nah, coba kalau kita nyanyikan alam yang indah bebas selalu nggak ada nadanya. Jadi kalau lagu itu harus merasakan temponya tinggi rendahnya nada. Ada dia saatnya naik, ada dia saatnya turun. Udah? Do re mi fa sol la si do. Itu kalau di not. Do si la sol fa mi re do, ya kan? Nah, jadi tempo itu apa? Itulah nada tadi. Tempo apa? Coba siapa ya? Siapa dulu? Enggak, Rita. Berdiri Rita. Apa itu tempo Rita? Tempo adalah ukuran musik. Tempo adalah kecepatan musik dalam birama lagu. Tempo adalah kecepatan musik dalam birama lagu, betul? Yang lain? Coba Cika. Diri nak. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dari birama lagu. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu. Yang lain? Tentukan biasanya di sebelah kiri. Perhatikan ini, yang di depan. Perhatikan di depan. Inilah dia temponya, ditentukan dia. Ini. Tempo moderato. Apa yang dimaksud dengan tempo moderato? Coba Gabriel. Tempo sedang. Betul? Betul, moderato. Berarti kita menyanyikan lagu itu dengan tempo yang sedang. Nah, sekarang tadi di bahan diskusi kalian juga sudah menyebutkan tempo digolongkan menjadi 3. Tempo cepat, tempo lambat, tempo sedang. Nah, tempo cepat itu disebut dengan istilah Allegro. Tempo lambat disebut dengan istilah moderato. Tempo sedang disebut dengan sedang tadi moderato. Tempo lambat Lambat. Nah, kalian sudah paham ya. Jadi ini tadi katanya tempo moderato, berarti menyanyikan alam bebas ini dengan tempo yang sedang, tidak cepat. Nah, bisa nggak kalian menyebutkan contoh lagu tempo cepat? Contohnya lagu apa lagi yang cepat dia temponya? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Itu kan menyanyikan harusnya cepat itu, bukan? Garuda Pancasila. Bukan gitu ya? Harus cepat. Akulah pendukungmu. Kan gitu kan? Bagus. Kemudian tempo sedang. Ini contohnya ya. Atau bisa kalian menyebutkan contoh yang lain? Yang tempo sedang atau moderato. Contoh lagu yang lain, ayo. Siapa bisa? Pelangi. Ya, itu juga termasuk. Kemudian satu nusa ya. Kemudian yang ketiga, tempo lambat atau disebut dengan Allegro. Nah, coba berikan contohnya yang tempo lambat. Lagu apalah itu? Coba, Diego. Lagu Hening Cipta. Iya, lagu Hening Cipta itu juga tempo lambat. Iya kan? Kemudian lagu apa lagi? Kalau Hening Cipta dengan, kan gitu kan, lambat itu kan? Iya. Tahu kan lagu itu kan? Tahu ya, karena kalau kita upacara itu ada ya Hening Cipta. Nah, itulah tadi jenis-jenis tempo. Jadi sampai di sini mengerti apa itu tempo? Mengerti tadi.
kelompok. Kita lakukan pernah. Apa yang dapat kalian ingat dari materi kita mulai dari awal sampai akhir tadi? Coba siapa? Tentang lingkungan, Pengertian lingkungan. pengertian hak, pengertian kewajiban, pengertian nada dan pengertian tempo. Bagus. Perhatikan dulu. Perhatikan semua masing-masing pekerjaannya. Perhatikan. Ini disebutkan di sini. Nah. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Ini kelompok apa tadi? Tuliskan. Kelompok apa? Coba. Ini kelompok H. Oke. Ini kelompok apa? Kelompok lingkungan. Mana nak? Oke, nah ini ibu kumpulkan dulu. Nanti setelah ibu jelaskan, baru kalian presentasikan ya masing-masing kelompok ya. Baik. Tabula dulu, hak. Coba, Nando. Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki setelah melaksanakan kewajiban. Bagus. Apa itu yang dimaksud dengan kewajiban? Jangan siapa terus lah, yang lain dulu. Ayo, siapa? Kewajiban. Yang udah pernah, jangan dulu ya. Coba Cika dulu. Berdiri Cika. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan hak. Iya, bagus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tempo? Coba Rita. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam drama live. Iya, bagus. Terus apa lagi yang bisa kalian simpulkan, Nak? Pengertian apa lagi? Pengertian? Nada. Siapa yang bisa? Gabriel? Adalah Nah, lupa dia. Nanti. Iya. Tidak bebas. Ayo. Udah? Gerakannya bukan di sini menyanyi sama-sama ya, bukan. Tapi di sunset, di maman hati sen, di sunset. Udah? Di sunset, disingkat ya. Ayo, usahakan posisinya yang bebas. Itu bangkunya dimasukkan biar bebas, oke? Dua-dua. Angkat dulu, diangkat, nah, jangan geser. Oke? Ke kanan duluan, ke kanan. Mana kanannya, Nak? Ayo, ya. Yuk, dua, ya. Kuat
hari ini di rumah ya, diulang kembali di rumah untuk supaya bisa diingat pelajarannya hari ini ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian itu ya, dan tetaplah mentaati prokes, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ada 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau salah satu di antara kalian memimpin doa. Siapa yang bersedia? Tadi sudah ketua kelas ya? Iya, coba Seva pimpin doa nak, biar kita pulang. Mari kita berdoa. Kami Yesus yang baik, hari ini kami telah selesai belajar. Lindungi kami di perjalanan karena kami ingin pulang. Tuhan Yesus, lindungilah kami dengan hati mereka berdarah. Hapus segala dosa dan kesalahan kami, biar kami lagi menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik.